Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan jika kita memiliki Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya, Bapa yang selalu memegang janji-janjinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya kita tetap setia di dalam mengikuti jejak langkah Kristus. Apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi ke depan, kita harus tetap hidup penuh dengan iman, penuh dengan kesetiaan, hidup dengan takut dan hormat kepada Tuhan, karena apa yang sudah Dia lakukan bagi kehidupan kita lebih daripada segala-galanya. Allah yang senantiasa mau mengampuni dosa-dosa setiap kita, yang sungguh-sungguh memohon pengampunan dan anugerah yang daripadanya. Anugerah dan kemurahan hatinya lebih besar dari semua dosa-dosa yang kita miliki. Bahkan Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Artinya Bapak Ibu Saudara, pengampunan Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang darahnya tercurah, anak domba Allah, sanggup mengampuni dosa-dosa kita dan seluruh dosa umat manusia yang pernah hidup maupun akan hidup sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran inilah yang akan kita temukan di dalam kitab Nehemia pasal yang ketiga yang akan kita pelajari malam hari ini. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan ini yang diambil dari pasal 3 kitab Nehemia. Dan seperti yang sudah saya berulang kali katakan, bahwa ketika kita memulai pembahasan pasal 3 ini, bahwa pasal 3 ini merupakan pasal yang sangat penting yang tidak boleh dilewatkan. Karena pasal inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan bekerja melalui Nehemia dan penduduk Yerusalem untuk bisa menggenapi kerinduan Tuhan yang Tuhan tanam di dalam hati Nehemia. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun ketika kita membaca selintas pasal 3 ini sepertinya sibuk dengan hal-hal yang bersifat materi atau bersifat jasmani, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, pasal 3 ini memiliki ada banyak makna rohani yang bisa kita pelajari. Inilah yang kita pelajari malam hari ini, di mana kita akan belajar apa makna rohani yang bisa kita dapatkan di dalam pasal yang ketiga ini. Dan hari ini kita akan membahas 2 ayat saja, yaitu kitab Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dan Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang ke-32. Artinya ayat pembukaan dan ayat penutup. Ya, kita tahu Nehemia pasal 3 terdiri dari 32 ayat. Saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Ayat 32. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini, dan juga mengangkat kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau yang menarik kami untuk kami boleh berkumpul malam hari ini dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan.
Kami mengucap syukur karena tidak ada yang kebetulan bersama dengan Kau. Kami mau membuka hati ya Tuhan, ketika Kau memanggil setiap kami, kiranya Allah Roh Kudus mencelikan mata kami, membuka mata hati kami ya Tuhan, telinga kami, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau materaikan di dalam hati kami masing-masing. Dan berikan kekuatan kepada setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang siap mentaati perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau yang mengampuni, Engkau yang menyucikan dosa-dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, 2 ayat yang barusan kita baca kembali mengingatkan kepada kita bahwa pembangunan dan perbaikan tembok dan pintu gerbang Yerusalem dimulai dari pintu gerbang domba dan mengelilingi berlawanan dengan arah jarum jam sampai tiba kembali di pintu gerbang domba. Ya, seperti slide yang saya tampilkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, melalui 2 ayat yang barusan kita baca, ayat pembukaan dan ayat penutup pasal 3 ini menggambarkan bahwa inilah proses di mana Nehemia dan bangsa atau umat atau penduduk Yerusalem membangun dan memperbaiki tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Dimulai dari pintu gerbang domba dan berakhir di pintu gerbang domba. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa penulis menuliskan hal ini bukan satu kebetulan, tetapi ini memiliki makna rohani yang sangat dalam. Ya, sekali lagi seperti yang saya sudah tadi katakan, bahwa selintas kita melihat bahwa ini berbicara tentang pekerjaan yang berupa atau bersifat fisik, tetapi sebenarnya memiliki makna rohani yang sangat dalam. Nehemia pasal 3 ayat yang pertama, saya akan membacakan sekali lagi. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Ayat ini dimulai dengan keterangan bahwa ada seorang yang bernama Imam Besar Eliasib dan para imam, yaitu saudara-saudaranya, membangun kembali pintu gerbang domba dan mentahbiskannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, pintu gerbang domba ini benar-benar rusak. Jadi bukan diperbaiki, tetapi dibangun kembali karena begitu rusaknya. Siapakah Imam Besar Eliasib? Dia adalah cucu dari Yesua. Kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal 12 ayat yang ke-10. Jadi Yesua itu adalah kakek daripada Eliasib. Artinya Bapak Ibu Saudara, Imam Eliasib adalah penerus daripada Yesua. Ya, menarik Bapak Ibu Saudara, arti kata Eliasib sendiri adalah Allah yang memulihkan. God restore, Allah yang memulihkan. Dan kita tahu melalui apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, apa yang menjadi tugas imam besar. Hanya imam besar saja yang diperbolehkan memasuki ruang maha suci di bait suci. Ya, setahun sekali dalam ritual, yakni pada hari raya penebusan. Ya, di dalam ruang maha suci tersebut, imam besar melakukan ritus pengorbanan darah domba sebagai ganti dosa seluruh rakyat Yahudi, supaya kembali umat Yahudi yang sudah berbuat dosa kembali diterima. Ini setiap tahun dilakukan oleh imam besar, dan hanya imam besar saja yang boleh masuk ke ruang maha suci. Dengan memilih domba yang tidak bercacat dan bercela untuk dikorbankan, dan darahnya dicurahkan bagi penebusan dosa seluruh umat Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara, di dalam ritual tahunan ini seharusnya umat Israel diingatkan terus-menerus bahwa umat Israel adalah umat yang berdosa, yang terus-menerus
memerlukan pengampunan daripada Allah. Umat Allah yang berdosa yang memerlukan anugerah dan kemurahan hati Allah. Allah terus mencurahkan kasih karunia-Nya untuk menerima umat Allah yang berdosa. Di dalam proses ini harus ada yang dikorbankan dan darahnya dicurahkan, yaitu seekor binatang domba yang tidak bercacat, tidak bercela, dan tentu saja korban ini bukan korban yang berbuat dosa, karena domba tidak berbuat dosa. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, jika umat Allah ingin bertemu dengan Allah, maka imam yang menjembatani, begitu pula sebaliknya. Jika Allah ingin bertemu dengan umatnya, maka Allah akan melakukannya melalui seorang imam. Dan agar Allah mau menerima keberadaan imam sebagai wakil Allah dan menerima umat Allah, maka satu-satunya yang harus dilakukan atau pertama dilakukan adalah dengan mempersembahkan korban domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan selanjutnya kita bisa ketahui bahwa Imam Eliasib dan saudara-saudaranya, juga para imam, setelah selesai membangun, dia mentahbiskannya. Ya, di dalam Nehemia 12:27, pentahbisan secara keseluruhan dilakukan, tetapi yang pertama kali ditahbiskan adalah pintu gerbang domba. Ya, ditahbiskan artinya dikuduskan, disucikan, atau diasingkan, atau dipisahkan. Ya, di tempat atau dalam situasi yang berbeda dengan lingkungannya. Itu arti daripada ditahbiskan. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menerangkan sedikit pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba adalah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-5, ayat 1-2, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Artinya pintu gerbang domba adalah pintu gerbang di mana di dekatnya ada kolam Betesda, yang mana Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh selama 39 tahun. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari melalui 2 ayat ini? Yaitu pasal 3 ayat 1 dan pasal 3 ayatnya yang ke-32. Ya. Imam besar yang mewakili umat Allah dan Allah, juga domba yang dipersembahkan sebagai korban, serta pintu gerbang domba, semuanya melambangkan keberadaan Yesus. Yesus adalah imam besar, seperti yang dituliskan di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 7, pasal 7 ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Pasal 7:27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya 1 kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ayat yang ke-25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesuslah yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia berdosa. Yesuslah yang menjadi jembatan Allah kepada manusia berdosa. Dia adalah imam besar yang sejati. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, melalui kehadiran Yesus di dunia sebagai manusia sejati,
Dia adalah satu-satunya korban sejati yang hanya dikorbankan satu kali saja di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya, menebus, menghapus dosa-dosa manusia. Karena dia adalah anak domba Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes di awal pelayanannya. Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat yang ke-36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kembali kepada tugas imam, Bapak Ibu Saudara, yang dipilih Allah untuk menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Sekarang Bapak Ibu Saudara, melalui kehadiran Yesus, seperti yang dikatakan oleh Yohanes tadi, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dipersembahkan. Dialah yang menggantikan korban binatang. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kehadiran Yesus sebagai manusia, yang Yohanes katakan sebagai anak domba Allah yang menghapus dunia. Tidak diperlukan lagi pengorbanan binatang. Tidak diperlukan lagi domba-domba yang tidak bercela untuk dikorbankan menebus dosa umat manusia. Tetapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib dikorbankan sebagai anak domba Allah sudah cukup dan sempurna untuk mengampuni setiap dosa manusia yang ada di muka bumi ini, yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati untuk meminta pengampunan dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan saja menjadi imam besar yang sejati, tetapi Yesus juga adalah anak domba Allah. Kembali kepada tugas imam yang dipilih Allah untuk menjadi perantara antara Allah dengan umatnya, yang kita sekarang tahu itu adalah Yesus sebagai imam besar. Ibrani pasal 5 ayat 1 menuliskan, "Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa." Ini yang dilakukan sebelum Yesus hadir, sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Kehadiran Yesus ke dunia menggantikan tugas imam dan juga sekaligus mengambil alih domba binatang sebagai korban. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus yang menggantikan korban binatang yang harus dilakukan setiap tahun, atau setiap manusia yang mau datang kepada Tuhan, atau setiap manusia yang mau kembali memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka harus mengorbankan korban binatang, yaitu domba. Tetapi melalui kehadiran Yesus, karena Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan, maka setiap manusia yang percaya kepadanya, yang mau datang dengan segala kerendahan hati untuk meminta pengampunan, anugerah pengampunan atas dosa, maka dosa daripada orang tersebut akan diampuni dan mereka akan diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Dan gambaran yang ketiga, tadi yang pertama berbicara tentang imam besar, Yesus adalah imam besar. Dan yang kedua, Yesus adalah anak domba Allah, menggantikan korban binatang domba yang harus disembelih, dikorbankan untuk menebus dosa umat Allah. Yesus sendiri adalah anak domba Allah. Dan gambaran yang ketiga berbicara tentang pintu gerbang domba, yang adalah pintu yang mana melaluinya maka umat Allah dapat memasuki Yerusalem. Atau pintu gerbang di mana seseorang yang mau bertemu dengan Allah harus melalui pintu gerbang domba. Karena di sana disediakan domba-domba yang akan dikorbankan, supaya Allah mau menerima manusia berdosa yang mau datang kepadanya.
Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pintu gerbang memasuki Yerusalem baru atau pintu gerbang keselamatan, kehidupan kekal setiap manusia yang percaya kepadanya. Manusia bukan saja didamaikan ketika dia ada di dunia ini, tetapi ketika dia meninggalkan dunia ini, bagi setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan mengalami keselamatan kekal. Karena kita sudah masuk melalui pintu gerbang domba Allah. Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat yang ke-9a, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita diingatkan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib tuntas dan sempurna. Kita memiliki kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, saya rasa makna rohani yang barusan kita pahami bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, bahwa berbicara tentang pintu gerbang domba. Ini adalah langkah pertama kita bisa dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Hanya melalui anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, maka kita bisa bertemu dengan Allah. Pintu gerbang itu terbuka, pintu masuk ke hadirat Allah, ke rumah Bapa di sorga, dibuka. Melalui pintu gerbang domba, yaitu anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, maka setiap kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka Allah mau menerima keberadaan kita. Tidak peduli masa lalu kita seperti apa. Karena pengampunan, kemurahan hati Allah, kasih karunia Allah lebih besar dari seluruh dosa yang pernah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat ke depan. Bahkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang membuktikan pengampunan, kasih karunia dan kemurahan hatinya jauh lebih besar dibandingkan dengan seluruh dosa umat manusia yang pernah diperbuat selama ada di muka bumi ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jika malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan mau mengajak setiap kita, Tuhan memanggil setiap kita untuk mau datang dan dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Pintu gerbang domba itu dibangun kembali melalui kehadiran Tuhan, maka kita bisa masuk melalui pintu gerbang yang utuh, yang sempurna, untuk kita boleh masuk ke rumah Tuhan, ke Yerusalem yang baru satu saat nanti. Dan ketika kita ada di dunia ini, Yesus yang menjadi imam bagi kita, dialah yang menyertai kehidupan kita hari demi hari. Kapan saja kita mau datang kepada Dia. Selama kita sudah memiliki Yesus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita bisa berjumpa dengan Allah Bapa kita yang ada di sorga kapan saja. Karena Yesus sudah menjembatani hubungan kita dengan Allah Bapa yang ada di sorga. Kapan saja saudara perlu, saudara mau berjumpa dengan Tuhan. Baik itu saudara ketika mau memuji dan menyembah Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara mengangkat pergumulan kehidupan saudara, permasalahan saudara, atau apapun panggilan pelayanan yang kau mau kerjakan di hadapan Tuhan. Ketika kita ingin sungguh-sungguh menyerahkan masa depan kehidupan kita, kita langsung berdoa di dalam nama Yesus, yang menjembatani doa-doa kita untuk bisa tiba di hadirat Bapa kita yang ada di sorga. Puji Tuhan, melalui semua ini Bapak Ibu Saudara, ada harapan. Ada pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita siap dan sudah diterima di hadirat Tuhan. Bukan karena kita layak, hebat, suci, dan kudus. Tetapi karena kita dibenarkan dan dikuduskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui kebaikan hati Tuhan yang begitu luar biasa,
Marilah kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Setiap kita yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kita yang sudah diampuni dosa-dosanya. Mari kita menjalani kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini atau saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara meragukan keselamatan saudara. Saudara tidak tahu kalau saudara mati mau kemana. Saudara khawatir, saudara cemas menghadapi masa depan. Saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Dia. Untuk mengakui dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan. Dan meminta dengan segala kerendahan hati dan penuh iman. Agar Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa saudara. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Maka, Yesus yang menjadi imam besar. Yesus yang menjadi anak domba Allah. Dan pintu masuk kepada kerajaan sorga menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa dan menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Kami doakan supaya semua kampus Advance dalam posisi untuk memikirkan regenerasi, akan pelayanan, akan anak-anak kami, remaja, young adult, couples, pertemuan ibu-ibu, para seniors juga ya Tuhan, supaya kami ada kesatuan hati bersama-sama untuk memikirkan bagaimana permuridan dan regenerasi di dalam pelayanan boleh terjadi dengan segala kesatuan hati demi untuk misi Tuhan terlaksana, tergenapi, yang mana kami turut ambil bagian di dalamnya. Tuhan, biarlah setiap hati mau melihat ke sana dan memikirkan bersama-sama untuk komitmen dan taat akan panggilan dan mandat Tuhan bagi kami, khususnya di kota Vancouver ini. Dan kalau Tuhan beri anugerah, boleh juga ke tempat lainnya. Terima kasih, teguhkan dan panggil Tuhan semua untuk bersama-sama supaya kami bukan menjadi konsumen, tapi menjadi sungguh-sungguh turut ambil bagian, menjadi murid Tuhan yang setia dan memuridkan orang lain. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk hidup dan tinggal pada zaman ini. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memanjatkan doa kami ke dalam tangan-Mu malam ini ya Bapa. Kami teringat akan para senior yang ada di care home Tuhan. Berilah mereka penghiburan, kedamaian, dan ketenangan bagi yang ketakutan, yang menderita demensia dan Alzheimer Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Kau peluk mereka satu persatu Tuhan. Dengan erat Tuhan. Kau bisikan di telinga mereka Tuhan, bahwa ada satu kuasa yang ajaib Tuhan. Yaitu dari Tuhan kami Yesus Kristus sendiri ya Bapa. Tuhan kami juga mengucapkan terima kasih Bapa atas pemerintahan BC sudah memperbolehkan para senior dikunjungi oleh kami mereka Tuhan. Mereka sudah rindu akan kunjungan ini ya Bapa. Mereka sudah menanti-nantikan saat ini ya Bapa. Dan sekarang Bapa, mereka akan mendapatkan kasih sayang-Mu lagi ya Tuhan, yang Engkau sudah berikan untuk mereka boleh dikunjungi ya Bapa. Sekali lagi ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan, kami juga mohon perlindungan untuk para senior ini Tuhan dari sakit penyakit, terutama varian COVID Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kesembuhan bagi yang sakit sekarang ini Tuhan, dimanapun mereka yang berada Tuhan. Kau jamah penyakit mereka Tuhan, dan kesembuhan yang ajaib Kau berikan untuk mereka semuanya ya Bapa. Biarlah mereka boleh bersukacita atas kebaikan-Mu semuanya ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk penyaluran vaksin dapat berjalan dengan lancar Tuhan.
Tidak ada halangan untuk semuanya ini ya Bapa. Karena apa yang kami doakan, Engkau dengar semuanya ini ya Bapa. Kepada-Mu sajalah ya Bapa, kami bersuruh mohon bantuan ini ya Bapa. Biarlah Engkau boleh turut campur tangan atas semuanya ini ya Bapa. Tidak ada yang menghalang-halangi ya Tuhan, kalau Engkau sudah membuka jalannya Bapa. Ya Tuhan, Tuhan kami juga teringat akan mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu ini Bapa, yang saat ini kekurangan finansial dan mengalami masalah. Biarlah Kau berikan mereka jalan keluarnya yang ajaib Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang begitu ajaib. Kami mengucapkan syukur atas semua kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan semua doa-doa ini ya Bapa, dengan ucapan syukur sekali lagi ya Bapa, dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang berlimpah atas kami semua ya Bapa. Dalam nama Yesus kami alaskan semua doa ini. Amin. Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kemurahan hati-Mu, sehingga kami dapat hadir kembali pada malam hari ini dan bersatu hati untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi pandemi COVID yang saat ini sedang meningkat di British Columbia. Ya Bapa, jika saat ini banyak penduduk BC yang jenuh dan capek menghadapi pandemi ini, tolonglah masyarakat ini ya Tuhan, agar terus diingatkan untuk tetap sabar dan taat mengikuti peraturan kesehatan yang telah diterapkan pemerintah BC. Kami mohon, berilah penduduk BC kekuatan untuk menjalankan masa pandemik ini, dan curahan kasih-Mu, sehingga masyarakat bisa tolerance with one another dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Kami berdoa agar distribution vaksin yang masuk ke provinsi ini tidak terdelay lagi, dan penyaluran vaksin ke masyarakat BC bisa berjalan lebih cepat dan lancar. Terima kasih ya Tuhan untuk vaksin yang telah Kau sediakan, dan biarlah semua vaksin yang ada bisa efektif mencegah varian COVID. Kami mohon agar semua penduduk bersedia dan mau untuk divaksin. Melalui vaksin dan mengikuti protokol kesehatan, kami berdoa agar curve COVID, khususnya new variant, bisa turun di British Columbia. Kami juga berdoa memohon kesehatan dan wisdom bagi para dokter, nurses, dan semua yang bekerja di rumah sakit, sehingga mereka bisa menjaga dan merawat semua pasien dengan baik dan penuh kesabaran hati. Jika saat ini mereka burn out dan stres karena pasien COVID sedang meningkat di rumah sakit, kami mohon kekuatan, semangat yang tinggi, dan damai sukacita-Mu mengalir bagi mereka. Please Lord, tutup bungkus mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Ya Bapa, saat ini para medik di BC sedang mengalami kekurangan pekerja. Kami mohon Engkau yang menyediakan tambahan pekerja bagi para medik, sehingga mereka bisa menolong penduduk BC tanpa delay dan keterbatasan. Kami juga mohon hikmat dan kebijaksanaan bagi Premier John Horgan dan Dr. Bonnie Henry, sehingga mereka bisa menangani pandemik di BC dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan berdoa bersama ini untuk pastor-pastor kami ya Bapa. Pastor Sony dan keluarga, Pastor Gagan dan keluarga, Pastor James dan keluarga, Pastor Obadiah dan keluarga, Pastor Eri dan keluarga, dan Pastor Daryl dan keluarga. Kami percaya ya Bapa, untuk pelayanan, kesempatan penggembalaan ini adalah suatu berkat dari-Mu yang tiada pernah habisnya. Kami percaya di dalam saat-saat ini ya Bapa, mereka terus melayani, terus menjalankan misi-misinya. Boleh kiranya ya Bapa, Kau terangi, Kau berikan mereka pencerahan dari setiap waktu untuk misi gereja, untuk misi spiritual growth mereka ya Bapa. Di dalam saat-saat ini, terutama di saat pandemi ini, di mana mungkin keterbatasan dalam pertemuan, keterbatasan di dalam komunikasi, boleh kiranya segala halangan-halangan itu ya Bapa, Engkau bantu untuk menjadi suatu kesempatan yang menjadi lebih lagi baik dan
baik untuk kedepannya ya Bapa. Di dalam mereka mencari visi, di dalam mereka mencari materials untuk pengajaran-pengajaran, boleh di dalam itu Engkau turut beserta Bapa. Engkau urapi mereka ya Bapa, dari segala pendengaran, penglihatan, iman, hati, dan boleh kiranya kata demi kata yang mereka share untuk kami ya Bapa, itu adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan kami ya Bapa, sehingga di dalamnya kami boleh terus bertumbuh, umat boleh terus menjadi lebih mendekat kepadamu ya Bapa. Jika di dalam pelayanan mereka juga membutuhkan pertolongan ya Bapa, di dalam kesehatan mereka, di dalam financial mereka, di dalam relationship mereka, boleh terus ya Bapa Engkau turunkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga perjalanan mereka tidak pernah mereka sendirian, mereka selalu menjadi kuat, mereka selalu menjadi bersemangat, optimis, hopeful ya Bapa. Di dalam perjalanan ini mereka tahu juga penyertaan dari umatnya terus bersama mereka. Terima kasih ya Bapa untuk semua ini, karena kami percayakan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Advent. Mohon Engkau mempersiapkan hati kami untuk menyambut pertemuan kudus Jumat Agung besok. Biarlah kami boleh berhenti sejenak dari kesibukan kami dan merenungkan penderitaan-Mu dan kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sehingga kami boleh menerima pertemuan kudus dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih. Kami boleh sungguh-sungguh menghargai dan menghormati pengorbanan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, mohon urapan-Mu untuk hamba-Mu pastor kami di dalam mempersiapkan dan membawakan firman-Mu. Berilah dia hikmat, pengertian, dan pencerahan, sehingga firman dan kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hanya isi hati-Mu untuk jemaat. Siapkan juga jemaat biar datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami boleh disegarkan, dipuaskan, dan dikuatkan. Berdoa biar terjadi kebangkitan rohani untuk jemaat Advent. Jadikan kami jemaat yang selalu rindu duduk di kaki-Mu, membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Hidup taat dan bergantung kepadamu. Karakter kami boleh bertumbuh terus dalam segala hal ke arah Yesus. Bersemangat dan setia melayani-Mu Yesus, semakin mengasihi-Mu dan sesama, dan menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuh, khususnya Om Herman dan Om John dan Tante Leoni. Ya Tuhan, tolong kuatkan iman mereka dalam melalui hari-hari mereka, biar mereka boleh terus merasakan kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu. Juga tolong jamah dan sembuhkanlah mereka dari sakit mereka. Terima kasih bahwa Dr. Bonnie Henry telah melonggarkan restriction untuk long term care. Mulai tanggal 1 April, boleh ada pengunjungan keluarga, tapi harus pakai masker. Berdoa biar Om John bisa terhibur melihat dan memeluk anak-anak dan Tante Leoni kembali. Berdoa bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, berilah mereka kesabaran terus dalam mencari dan bertekun dalam doa dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Engkau Allah yang peduli dan turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan anak-anak-Mu, karena rencana-Mu baik dan sempurna untuk anak-anak-Mu. Berdoa bagi mereka yang sedang mundur, kiranya Roh Kudus mengisafkan dan memanggil mereka untuk bertobat dan berbalik kepadamu ya Bapa. Ada kehausan dan kerinduan untuk bersekutu denganmu dan teman-teman seiman kembali. Yang lagi kesepian, sedih dan down, Lord Jesus, kami percaya Engkau turut bersimpati dengan mereka dan mau menghibur, menopang, dan menolong mereka. Terima kasih Bapa. In Jesus' precious name we pray. Amen. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk petang ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah melindungi, menjagai, memberkati kami secara berlimpah.
mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mau merayakan perayaan Paskah kembali. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tapi kami akan merayakannya secara online Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perayaan besok hari Jumat Agung Tuhan, di mana kami boleh memperingati dan celebrate bahwa Engkau mati di kayu salib untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih begitu besar kasih Allah Bapa kepada kami sehingga menyerahkan anaknya satu-satunya yang tunggal kepada dunia ini supaya barang siapa yang percaya tidak dihukum melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, kebaikanmu. Biarlah pada hari itu kami boleh memperingati dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami diingatkan kembali, kami diteguhkan kembali betapa besar kasih-Nya kepadamu. Engkau berkorban, Engkau menjadi substitusi buat kami semua sehingga kami tidak perlu dihukum, tetapi Engkau menggantikan kami semua Tuhan, sehingga dosa-dosa kami diampuni Tuhan. Kami diangkat dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang Tuhan, dan kami boleh mengalami Engkau Tuhan menjadi anak-anak-Mu, diadopsi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah ini merupakan suatu peringatan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, dan mengerti betapa besarnya kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati perjamuan kudus yang akan diadakan Tuhan, untuk mengingatkan kita kembali Tuhan, bahwa Engkau adalah sudah menyatukan hati bersama kami Tuhan. Perjamuan kudus itu melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kami Tuhan. Biarlah kami sadar bahwa kami adalah bagian dari Engkau sendiri Tuhan. Kami menjadi DNA Kristus ada di dalam kami, sehingga kami boleh mempunyai benih-benih ilahi Tuhan. Kami boleh bertumbuh dan berbuah mempunyai karakter seperti Engkau Tuhan. Juga oleh darah-Mu yang kudus Tuhan, kami sudah disucikan dan dibersihkan dari segala dosa Tuhan. Kami tidak menjadi hamba dosa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan kudus itu memberikan kita peringatan yang luar biasa, mengingatkan kita kembali Tuhan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk perayaan Paskah bersama Tuhan dengan gereja-gereja Indonesia di Vancouver melalui Zoom. Hari Sabtu tanggal 3 kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja kami semua di Vancouver. Kami mau celebrate bersama Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua boleh bersatu hati Tuhan, merayakan Paskah bersama ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, berkati semua jemaat, bukakan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk urusan teknologinya, supaya tidak ada hambatan, baik di dalam Zoom maupun di dalam acara apapun, teknologi boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk kebaktian Paskah bersama seluruh H1 Campus Tuhan pada hari Minggu 4 April. Kami mau menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan semua hati kami Tuhan untuk merambut perayaan Paskah besar ini. Kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu kami boleh celebrate bersama Tuhan. Berkati para musician, para Sunday School, pastor yang akan membawakan khotbah juga Tuhan, urapi semua mereka Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, merayakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di setiap event ini Tuhan, untuk boleh kami dijamah, disegarkan, diingatkan, dibaharui kembali Tuhan, atas betapa besarnya kasih-Mu. Mengucap syukur sekali lagi Tuhan, dengan keterbatasan kami, meskipun hanya melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau bisa menjamah, memberkati setiap semua yang melihat, yang partisipasi, baik jemaat kami semua, maupun semua orang yang hadir di dalam acara tersebut. Terima kasih Tuhan, berkati semua. Kami berdoa dari awal sampai akhir, Engkau ada di setiap acara itu. Engkau memberkati kami semua Tuhan, biarlah kami dibaharui dengan komitmen yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika malam hari ini atau saat ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan karena kami memiliki Allah yang begitu baik, yang begitu murah hati, yang begitu mengasihi setiap kami, yang peduli dengan keberadaan kami sebagai manusia berdosa, sehingga Engkau mau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur karena melalui pengorbanannya maka kami kembali diterima di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib,
maka setiap kami dijamin memperoleh kehidupan kekal ketika kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu itu ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui Allah Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan hati kami masing-masing ya Tuhan, kami boleh hidup memuliakan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kehidupan kami langkah demi langkah, untuk kami berjalan selaras dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan sekali lagi kami mau berdoa ya Tuhan, berkati acara besok di dalam kebaktian dan perjamuan kudus, di dalam kami memperingati hari Jumat Agung, hari pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah Engkau mengumpulkan kami kembali ya Tuhan. Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan, Kau yang membawa setiap kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, dan sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian, besok kita akan mengadakan kebaktian dan perjamuan kudus. Besok tanggal 2 April 2021 jam 11 pagi. Kita akan mengadakan kebaktian dan perjamuan kudus online bersama-sama. Tolong persiapkan roti dan cawan sebelum ibadah dimulai, sebelum kebaktian dimulai, supaya semua bisa berjalan dengan tertib. Sampai jumpa dan Tuhan